terasa hampa dan sia-sia. Jangan kau menyerah, angkatlah wajahmu dan berharaplah pada kasih-Nya. Tuhan akan senantiasa menolongmu, menyertaimu dan memelukmu erat. Percayalah senantiasa kan kuasa-Nya yang memampukanmu jalani hidup ini. Ketika kita tak lagi bisa menerima tantangan dunia ini, segala cara dan upaya yang telah dilakukan terasa hampa dan sia-sia. Tuhan akan senantiasa menolongmu, menyertaimu dan memelukmu erat. Percayalah senantiasa kan kuasa-Nya yang memampukanmu jalani. Tuhan akan senantiasa menolongmu, menyertaimu dan memelukmu erat. Percayalah senantiasa kan kuasa-Nya yang memampukanmu jalani hidup ini, yang memampukanmu jalani hidup ini. Shalom, apa kabar saudara hari ini? Apa kabar saudara yang di rumah? Sungguh kita patut bersyukur kalau hari ini, di hari istimewa ini, kita boleh bersekutu walaupun ada jarak yang memisahkan kita. Apa yang membuat hari ini begitu istimewa? Bapak Ibu Saudara, karena hari ini adalah 18 tahun perjalanan panjang GKI Wiyung Royal Resident. Dari persekutuan di rumah-rumah menjadi pos sampai menjadi gereja yang dewasa. Kita sudah berpindah 6 kali. Ya, pertama di rumah Bapak Wadiono Gondo. Lalu di rumah Bapak Christian Hendrik. Kita juga pindah ke Pujasera di pom bensin Wiyung. Di Ruko A12, di Ruko A33, terakhir di Ruko A38 dan perhentian terakhir adalah di tempat ini, tempat yang ketujuh, GKI Wiyung Royal Resident. Ini semua adalah kemurahan Tuhan buat kita. Mari di awal ibadah ini, saya mengajak kepada Tuhan yang kuat dan penuh kuasa, kepada Tuhan yang ajaib dan penuh keagungan. Kita semua yang di sini, kita semua yang ada di rumah, kita memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kebenaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, karena Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, entah Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan, tidak habis-habisnya kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Baik kepada kami, pribadi lepas pribadi yang Tuhan berikan kesehatan pada saat ini. Tetapi juga bersama dengan umat Tuhan, GKI Wiyung Royal Resident, yang melihat perjalanan panjang yang sudah Tuhan sertai 18 tahun sampai hari ini. Tuhan, kami ingin menaikkan syukur melalui pujian kami. Kami ingin menaikkan syukur melalui persekutuan kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mengevaluasi penyertaan Tuhan sampai hari ini, ketika kami merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, membuat kami semakin sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, perjalanan yang sudah Tuhan sertai ini, tetap kami ingat akan kebaikan Tuhan, sehingga di dalam kami melangkahkan kaki ke depan bersama dengan jemaat Tuhan, bersama-sama kami boleh tetap hidup dalam persekutuan yang indah, menjadi gereja yang sehat, otentik, dan berdampak. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan yang menguduskan setiap kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami, melayakkan kami untuk memuji Tuhan, melayakkan kami untuk melayani Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. GKI Wiyung Royal Resident yang sudah 18 tahun menjadi gereja yang dewasa ini tidak terlepas dari adanya para perintis gereja. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Beberapa orang adalah Bapak Wadiono Gondo, Bapak Edianto, Bapak T. Sutrisno, ada Ibu Yenda, ada Bapak Darmono, Bapak almarhum Bapak Boy Tanker, dan banyak lagi. Dan salah satu perintis
yang akan menyampaikan kesaksian atau perjalanan kehidupan, menyaksikan sendiri mulai dari awalnya GKI Wiyung ini adalah Bapak Benyamin Yani. Saya persilakan Bapak Benyamin untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya bergereja di GKI Wiyung sejak tahun 2002. Dan pada saat itu status GKI Wiyung masih pos PKB. Saya pada waktu itu sebagai anggota jemaat GKI Dasa, dan saya bukan aktivis dan tidak pernah terlibat dalam pelayanan apapun di sana. Saya ingin bercerita sedikit berkaitan dengan awal mula saya pelayanan di GKI Wiyung. Pada akhir tahun 2001, saya ditelepon Bapak Bundo. Saya ditanya apakah bersedia menjadi panitia di pos PKB Wiyung yang akan didirikan di wilayah Wiyung. Dia tanya kepada saya, untuk mengisi jabatan kepanitiaan sebagai apa? Mau jadi ketua, sekretaris atau bendahara? Saya memilih bendahara dengan pertimbangan bendahara adalah sesuai dengan profesi saya, yaitu yang bekerja di perusahaan di bagian keuangan. Awal tahun 2002 ini adalah awal mula dibentuknya panitia pos Jemaat Wiyung, yang pada saat itu disebut pos PKB Wiyung, dengan susunan pengurus Pak Bondo sebagai ketua 1, Bapak Edianto sebagai ketua 2, Pak Darmono sebagai penulis 1, Pak Stefanus atau Pak Liong sebagai penulis 2, sedangkan saya sendiri sebagai bendahara 1 dan Bapak Christian Hendrik sebagai bendahara 2. Masa-masa sulit yang dialami gereja kita pada saat itu yang paling saya ingat adalah waktu kejadian di mana pada sekitar akhir bulan Oktober 2002 harus pindah tempat ibadah dari rumah Bapak Bondo karena wilayah sekitar situ tidak setuju bahwa tempat itu dipakai sebagai rumah ibadah, sehingga pindah ke rumah Bapak Christian Hendrik. Beberapa kali beribadah di rumah Bapak Christian Hendrik, akhirnya pindah ke Pujasera. Beribadah di Pujasera sangat berat karena tiap minggu harus membeli makanan dari sana yang sekitar 700.000. Kalau dibanding dengan persembahan saat itu hanya ada kelebihan sedikit sekali, apalagi kalau misalnya harus mengeluarkan untuk viatikum pembicaranya. Tiap minggu harus menata mimbar dan saung dan kursi-kursi yang dipinjam dari kursi Pujasera dan dapat pinjaman organ dari Bapak Yakob Lekong. Saya setia berjemaat di pos PKP sejak tahun 2002 sampai saat ini sudah menjadi GKI Wiyung Royal Resident ini. Selain karena GKI Wiyung adalah gereja GKI yang terdekat dari rumah saya, juga karena keramah tamahan dan keakraban dari Bapak Ibu saudara seiman yang berjemaat di GKI Wiyung ini. Harapan saya ke depan untuk GKI Wiyung ini dapat menerima masukan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, dan tetap menjaga keramah tamahan dan keakraban antar jemaat, sehingga kehadiran dalam kebaktian semakin bertambah banyak. Selamat ulang tahun GKI Wiyung Royal Resident yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Tuhan sudah menyertai melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya yang boleh ikut ambil bagian sepanjang 18 tahun. Kita akan mengucap syukur karena Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatunya. Engkaulah Tuhan yang menghiasi kehidupan setiap kita dengan kemurahannya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari kita hayati Kau rancangan Tuhan masa yang terbaik depanku buat kita secara pribadi dan buat jemaat GKI Wiyung. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, kita akan mendengarkan saudari Melva akan menyatakan kesaksiannya. Jemaat yang ikut ambil bagian, belum lama, belum 18 tahun bersama, tetapi ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Wiyung Royal Residence. Nama saya Melva Hutagalung. Saya mulai beribadah sejak tahun 2012 dan menjadi anggota jemaat di tahun 2020. Alasan saya memilih GKI Wiyung adalah jarak yang dekat dengan tempat tinggal saya dan tersedianya jadwal kebaktian baik pagi maupun sore hari. Di tahun 2018, saya terlibat di kepanitiaan acara GKI dan disitulah saya melihat kekompakan antar anggota jemaat dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa. Meskipun berbeda latar belakang suku maupun usia, unsur kesatuan dalam jemaat inilah yang mendorong saya untuk mengambil bagian nyata, terlibat penuh baik menjadi anggota jemaat maupun bergabung dalam kepengurusan si dewasa muda. Dalam kesempatan ini, saya ingin berterima kasih pada GKI Wiyung yang telah menyambut saya dengan keramah tamahan dan kehangatan sebagai anggota keluarga jemaat GKI Wiyung. Selamat ulang tahun GKI ke-18, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hanya karena kasih setia Tuhan yang boleh membuat GKI Wiyung Royal Residence boleh ada di tempat ini. Dalam segala pergumulan yang berat, dalam lika-liku yang dihadapi, baik suka maupun duka, baik permasalahan-permasalahan yang dihadapi terus-menerus di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang sekitar. Sungguh, setia Tuhan itulah yang menopang kita. Mari bersama-sama kita menghayati, setiamu Tuhan itu tiada bertara.
Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas tenang. Damai Tuhan diberikan kepada setiap kita, juga pengampunannya kepada kita semua. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan mengampuni terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas tenang. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di sini, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan yang diberikan bagi kita. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang setia. Sampai hari ini pun Engkau tetap setia. Engkau yang tetap menopang kami semua. Bahkan secara khusus gerejamu hari ini sampai 18 tahun pun nama-Mu lah yang boleh tetap kami tinggikan. Karena Engkaulah satu-satunya pemelihara hidup kami. Dan sampai hari ini, di dalam masa-masa pandemik ini pun kami boleh bersuka cita. Karena kasih setia Tuhan yang boleh tetap menopang kami. Sungguh Tuhan, kasih setia-Mu tiada bertara bagi kami. Dan hari ini, di dalam melanjutkan panggilan-Mu bagi kami semua, mampukan tolong kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup. Pimpin kami dengan firman-Mu, ajar kami dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami dengan kekuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk masa demi masa, 18 tahun Tuhan telah pimpin, dan saat ini kami hendak duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Meski kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan yang tetap hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan, ini syukur doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, Shalom, sangat bersyukur pada malam hari ini, secara khusus kita merayakan malam puji dan doa, dan kita menikmatinya di dalam anugerah Tuhan. Di dalam waktu perayaan 18 tahun kita boleh bersama-sama berjalan berderap sampai hari ini. Firman Tuhan bagi kita semua terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 21 sampai dengan 24. Saya akan membacakan bagi Bapak Saudara sekalian. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani,
supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang telah dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Saudara. Dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, never give up. Wah, never give up. Secara khusus hari ini saya akan tekankan khotbah di dalam ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Saudara yang di rumah dan yang ada di tempat ini, ada banyak respon ketika seseorang itu menghadapi masalah, Bapak Ibu. Contohnya saja, sederhana saja. Apa yang Anda lakukan ketika di depan Anda ada tembok besar? Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau menurut orang teknik sipil ya, kayak YSKL, saya akan mencari bor, Pak. Gitu kan ya. Mencari backhoe gitu ya, tak hancurin tuh tembok kan, kira-kira begitu ya. Di depan kita ada tembok besar. Padahal di seberang tembok itu ada satu tujuan yang akan kita mau capai. Bisa saja kita melompati tembok itu, tapi bagaimana lompatnya? Gitu kan ya. Bisa saja kita muterin tembok itu sampai ketemu ujungnya, tetapi ujungnya di mana kan? Gitu kan, nggak tahu gitu. Atau ya sudah deh, saya tak pulang saja, gitu kan ya. Cari jalan lain gitu kan. Emang jalan ke Wiyung cuma satu ini aja kalau ditutup gitu kan. Tapi memang begitu ya. Jalan ke gereja kita di Wiyung Rolesen cuma satu di depan aja. Yang di belakang belum tentu belum dibuka. Hanya satu pintu kecil tuh di sana yang bisa cuma jalan kaki begitu. Nah, Bapak Saudara, bagi Paul Scholes dia mengembangkan tipe kepribadian menurut hal ini. Sehingga dikembangkan ada namanya tes AQ, Adversity Quotient. Di mana ketika ada seseorang menghadapi tantangan atau halangan, kita bisa lihat bagaimana kepribadiannya. Ada 3 kira-kira. Ada quitters, campers, sama climbers. Seorang yang namanya campers yang di tengah-tengah itu, dia ketika menghadapi halangan, dia akan coba lalui halangan itu. Tetapi ketika dia merasa sudah deh, saya sudah safe begini, yaudah di sini aja, jangan kemana-mana. Mau naik lagi enggak? Mau ngelewatin lagi? Enggak. Di sini aja kayaknya di sini sudah form gitu ya. Posisi yang enak ya, PW gitu ya. Dah, posisi saya sudah enak nih. Udah wes, saya tak begini aja. Mau berjuang enggak? Ada cobaan, aduh, sudah deh, jangan, sudah saya hindari saja. Saya enggak mau maju deh, udah segini aja. Tapi kalau mundur jangan mundur lagi dong, tetap di sini aja, sudah enggak usah kemana-mana. Nah, tipe yang lain yaitu climbers. Jadi climbers itu orang yang ketika ada halangan dia tidak mau mundur. Dikejar, diperjuangkan, didaki, bahkan sampai puncak. Dan tipe-tipe orang seperti ini, dia tipe-tipe orang yang sangat percaya diri. Keinginannya besar, suka tantangan. Bahkan orang seperti ini, semua itu dianggap penting. Yang kecil-kecil dianggap penting. Wah, ini menarik nih. Sampai ketemu titik puncaknya dan dia merasakan, oke, saya sukses. Saya sudah capai hasil akhir. Saya sudah di sini, saya puas, saya oke, saya firm, gitu kan ya. Nah, tipe yang terakhir yaitu tipe quitters, di mana tipe orang yang tipe ini ketika ada tantangan, ya gede banget ya temboknya, gitu kan ya.
Ketika ada tanda, waduh besar banget ya masalahnya. Waduh, dia orang ini sangat mudah patah semangat. Ya kayaknya nggak bisa deh. Aduh gimana caranya ya? Duh mungkin nggak ya? Jangankan mau jalan. Dia sudah berpikir bagaimana caranya sehingga apa? Dia cenderung menolak untuk melakukan sesuatu. Udah deh lebih baik nggak bisa. Dan kata-kata favorit orang yang quitters ini adalah, sorry saya nggak bisa. Ayo gini. Aduh kayaknya saya nggak mungkin. Ayo begini. Ayo kayaknya saya nggak mampu deh. Saya nggak bisa deh. Udah saya tak di sini saja. Begitu kan. Nah, Bapak Saudara, kalau itu diberikan kepada kita, Anda yang mana? Gitu kan ya. Anda yang tipe quitters, yang pakai bendera putih. Halo, saya sudah nyerah nih. Gitu kan ya. Atau Anda tipe yang campers. Yang sudah kalau udah begini kayaknya asik ya. Udah gini aja deh. Nyaman deh, kemah aja di sini gitu kan ya. Nggak usah lihat kemana-mana, nggak usah naik lagi, nggak perlu di sini aja udah bagus gitu kan. Atau tipe yang climbers, yang terus kayaknya di sini masih kurang, kita perlu berupaya lagi, kita perlu berjalan lagi. Anda tipe yang mana? Secara sadar kita pasti berpikir, saya pastinya bukan tipe quitters. Masa kayak gini-gini tok gitu ya, masa belum dijalani, masa begini. Saya juga bukan tipe campers. Masa hanya melihat pemandangan saja, belum selesai sudah habisin waktu di sini saja. Kita nggak mau begini saja. Bisa jadi kita tipe climbers. Kita terus berjuang, kita nggak mau nyaman dengan kondisi hari ini. Kita nggak mau stabil-stabil aja dengan kondisi seperti ini. Kita terus berjuang bagaimana ya caranya supaya lebih baik, bagaimana caranya supaya lebih asik. Bagaimana caranya supaya lebih semuanya terkontrol dengan baik? Apalagi dalam masa-masa pandemik seperti ini, Bapak Saudara. Sangat mudah sekali kita riskan terpapar akan virus. Kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Kerja saja beberapa masih ada yang tetap di rumah. Sekolah saja di rumah. Berapa waktu lalu sekolah dibuka. Kemudian ditutup lagi. Kenapa? Karena ada klaster sekolah. Dan masih banyak hal lain yang membuat hati mental kita bisa drop. Dan makin sesak dada ini. Sehingga kita berkata hampir-hampir saya give up. Nyerah deh. Beberapa orang sudah mengatakan, aduh Pak capek ya dengan situasi kayak gini. Udah deh, gak usah masker-maskeran, gak usah face shield-an. Sudah terserah apa kata Tuhan. Begitu kan. Sudah terserang ya wes, enggak ya wes. Apakah begitu? Apakah kita harus menyerah dengan keadaan seperti ini? Apakah keluarga kita mau begini-begini saja dengan keadaan seperti ini begitu sesak? Saya rasa tidak. Saya yakin juga Bapak Saudara di rumah juga, aduh kok begini di rumah terus, ya pengen deh ke gereja. Iya pasti, kita pengen di gereja. Dan memang tidak seharusnya kita menyerah. Tidak seharusnya kita sudah berpangku tangan, sudah deh begini saja. Enggak, jangan begitu. Jangan menyerah. Ya saudara kita tahu bahwasanya penyebaran COVID di Surabaya sudah mulai merebak lagi gitu ya. Status merah sudah mulai ada lagi di Surabaya yang sebelumnya sudah oranye, sekarang naik lagi kembali ke status merah. Never give up. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun sebagai rasul besar pun dia tidak menyerah saat itu. Meskipun saat itu dia tahu kondisi-kondisi sulit akan menyertainya. Dia dengan tegas berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Menyelesaikan pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dalam hal ini Paulus tidak menyerah. Maka dari itu Bapak Saudara, mari kita jangan menyerah dulu dengan keadaan ini. Tetapi apa yang kita perlu lakukan? Kita tidak boleh menyerah dalam hal apa? Yang pertama Bapak Saudara, kita tidak boleh menyerah terhadap diri sendiri. Nah Bapak Saudara, dari teks yang sudah kita baca, ini adalah bagian di mana Paulus saat itu sesudah naik kapal dari Assos, terus tiba di Miletus. Dan di Miletus itu ia mengundang para penatua dari Efesus. Dan mengajar para penatua saat itu mereka bagaimana Paulus melayani sampai akhir. Itu Paulus gambarkan seperti perlombaan lari yang tanpa ujung.
tetapi akan berujung kepada garis akhir yang sampai pada Tuhan. Kita ingat perlombaan lari gitu ya. Saudara, kalau hari ini kita lomba lari sama-sama begitu ya, muter Royal Resident, kira-kira capek enggak ya? Waduh Pak, ya aras-arasan untuk mau ngapa-ngapain lagi. Sudah saya capek ya, saya pulang begitu kan ya. Paling hadiahnya cuman apa sih? Paling hadiahnya cuman kalung medali begitu ya. Saya pada waktu cari foto-foto kita yang lomba lari maraton, lari bareng gitu kan. Itu kok nggak ada ya, lupa saya taruh di mana. Tetapi paling cuman hadiahnya cuman kalung, ngapain ikutan. Tetapi kalau bagaimana kalau lomba lari itu hadiahnya mobil BMW, 1 voucher gitu kan ya, dan berbagai macam hadiah menarik. Kira-kira gimana? Wah, capek nggak capek lari saja terus sampai akhir dan sampai selesai. Nah, Paulus pun juga demikian. Ia menyimpulkan bahwasanya pelayanannya itu sebagai perlombaan lari. Di mana di dalam perlombaan itu sang pelari akan terus berlari dengan sekuat tenaga sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Dan dia tetap memusatkan perhatiannya kepada Kristus dan tenaganya bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak Saudara, kita tahu bahwasanya Rasul Paulus ini kala bertemu dengan Kristus, ia mendapatkan visi jelas bahwasanya dia akan ditetapkan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sehingga dia disebut sebagai Rasul non-Yahudi. Namun di dalam perjalanannya dari perjalanan pertama, dia menemukan berbagai macam halangan. Berbagai macam rintangan, baik itu diusir, tidak dipercaya. Bahkan Tuhan menyatakan kepadanya dia akan mati. Apakah jawab Paulus ketika melalui perjalanan itu? Apakah Paulus menyerah? Meski kala di penjara, ia tetap berkata, hidup adalah milik Kristus dan bagiku adalah mati adalah satu keuntungan. Sebuah pernyataan yang luar biasa di dalam menjalani kehidupan pelayanan dunia ini. Di mana Paulus tidak mau menyerah terhadap diri sendiri. Bahkan bukan mau mati secara konyol, bukan itu. Tetapi Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku. Kenapa? Karena Yesus lebih berharga dari semua. Yesus lebih bernilai dari semua. Dan sebagai tugas akhirnya nanti untuk bisa menyelesaikan semua yang dipercayakan oleh Yesus kepadanya. Sehingga Paulus pun dapat berkata dalam doanya, yang terpenting bagiku adalah Kristus dimuliakan oleh hidup dan matiku. Nah, Bapak Saudara, dalam hal ini Paulus tidak menyerah terhadap diri sendiri. Ia tetap bertekad meski berat. Ia tetap lakukan meski tidak ada harapan. Bahkan ia rela selesaikan meski hanya sendirian. Kenapa? Karena Allah tetap besertanya. Bapak Saudara, saya perkenalkan suatu orang namanya Derek Redmond. Ini bukan saudara saya begitu ya. Tapi ini adalah seorang yang menarik. Kenapa? Dia ada seorang motivator dari atlet lari. Kalau kita cari tentang Derek Redmond di YouTube, di Google, ini adalah sebuah kisah yang menarik. Dia adalah seorang pelari tercepat asal Inggris di Olimpiade 1992. Dan ketika dia melakukan lomba lari itu, cepat 400 meter, di kurang jarak 150, dia tiba-tiba merasakan sakitnya bukan main di kakinya. Dan ternyata setelah dokter meneliti, dia benar-benar merasakan cedera hamstring. Cedera hamstring, yaitu sebuah cedera yang menimpa di 3 kelompok otot di bagian paha bagian belakang. Dan nyerinya minta ampun sakit. Dan peristiwa fenomenal itu tercatat di dalam sejarah Olimpiade. Di mana kala itu ketika dia sudah merasakan kesakitan, hampir-hampir tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dokter sudah menghampirinya di tengah lapangan dan berkata, sudah kamu selesai. Sudah sakitmu itu sudah nggak mungkin. Tapi dia tetap berupaya berdiri dan berlari, terus berlari. Di dalam kesakitannya dia tetap berlari dengan terpincang-pincang. Tapi menariknya di tengah lapangan itu ada seorang pria yang tiba-tiba masuk dalam arena itu. Meski dihalangi oleh petugas keamanan, dia tetap jalan itu dan dia meraih si Derek Redmond ini. Dan merangkulnya dan mengupayakan dia berlari bersama. Dan ternyata itu adalah ayahnya.
Derek pernah berkata, tadinya aku tidak menyadari kalau itu adalah ayahku, Jim Redman. Dan ayahku berkata, Derek, ini ayah, kamu gak perlu memaksakan diri. Derek bilang, aku ingin selesaikan. Ayahnya berkata, oke, ayo kita selesaikan bersama. Dan mereka berdua menyelesaikan pertandingan itu dengan selesai. Meskipun dalam urutan yang paling akhir, si Derek ini mendapatkan standing applause dari 6.000 penonton kala itu. Melihat satu peristiwa yang fenomenal sekali. Di mana dengan sakitnya itu dia tetap berjalan, tetap selesaikan sampai akhir. Nah, Bapak Saudara, di dalam perjalanan kita, seringkali kita pun juga tertatih-tatih. Kita merasakan kesakitan. Bahkan ada kegelisahan di dalam hari-hari kita hari ini. Dan merasakan pergumulan yang tidak mudah. Bagaimana dengan gaji yang sudah dipotong sekian puluh %? Bagaimana orderan yang tidak lagi masuk? Bagaimana begini? Bagaimana dulunya usaha ini lancar tetapi tiba-tiba sudah makin meredup. Banyak orang berpikir, ya enggak apa-apa kan kerja dari rumah. Iya memang kerja dari rumah. Sepertinya kerja dari rumah agak santai ya. Santai banget ya, maksudnya tidak perlu macet-macetan, tidak perlu terburu-buru setiap pagi. Tetapi mari kita perhatikan, kerja dari rumah sebuah pekerjaan yang ditumpuk di rumah. Yang seharusnya kita bisa kerjakan di kantor, di tempat lain gitu kan ya. Tapi semuanya ditumpuk di rumah. Dan hampir-hampir jam kerja kita tidak hanya 8-9 jam, hampir bisa 12 jam. Sewaktu-waktu diperlukan ditelepon, oke berangkat. Sewaktu-waktu diperlukan dikerjakan. Belum lagi di rumah ada banyak keluarga anggota yang memerlukan perhatian khusus. Sehingga tekanan itu menjadi cukup mengganggu. Berapa banyak orang berkata belajar dari rumah kan lebih bisa tuh. Kan ada papa mama. Iya, belajar dari rumah itu sepertinya santai sekali. Papa mama gak perlu ribet untuk bangunin anak pagi-pagi, mandiin, terus antar sekolah. Tapi ternyata ketika belajar dari rumah memerlukan internet yang cukup besar kuotanya. Belajar dari rumah memerlukan perhatian dari papa mamanya sendiri. Kenapa? Karena ribet sekali ya belajar dari rumah. Saya punya 2 anak yang online di rumah begitu kan. Dan ribet sekali. Belum lagi peralatan laptopnya yang bisa nge-hang. Belum lagi yang si kecil itu gurunya nggak konsentrasi begini begitu. Waduh ribet sekali. Belajar dari rumah. Belum lagi pergumulan gereja. Menapaki 18 tahun sampai hari ini, sungguh hari ini perayaan hari ulang tahun gereja dirayakan secara berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana tahun lalu panitia merancang sebuah perayaan yang luar biasa khusus di hari ini. Tetapi semuanya itu digantikan dengan cara yang berbeda. Mari Bapak Saudara, kita jangan menyerah. Meski bekerja dari rumah, janganlah menyerah. Meski belajar dari rumah, janganlah menyerah untuk tetap belajar. Karena apa? Karena kami di sini, kami di gereja ini, kami belum menyerah. Ada banyak pertimbangan tentang banyak hal, namun di sini kami belum menyerah. Meski nantinya ada usia-usia yang tidak boleh melakukan pertemuan secara ibadah, di sini pun kami belum menyerah. Jemaat sekalian, mari jangan menyerah. Perlombaan kita belum selesai. Ini adalah bukan perjuangan seorang yang berbeda dengan orang lain, tetapi ini adalah perjuangan kita bersama. Jangan menyerah terhadap diri sendiri. Masih ada jalan, masih ada Tuhan, dan kita pun masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berjuang bersama. Mari kita berjalan bersama. 18 tahun adalah masa-masa perjuangan seorang remaja menuju pemuda. Jika dijalani sendiri, tidak ada kekuatan yang benar-benar bisa menopang kita. Hanya Tuhan yang memelihara kita sampai detik ini. 18 tahun sebuah perjuangan kita bersama untuk kita makin dewasa. Maka itu jangan menyerah. Yang kedua, kita nggak boleh menyerah terhadap keadaan sekitar. Bapak Saudara, jika kita melihat perjalanan Paulus dalam bagian lain, Paulus pernah menegaskan di Surat 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Aku berkata seperti orang gila.
Aku lebih banyak berjari lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, 4 kali 40 kurang 1 pukulan. Begitu? 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah-tengah laut. Dalam perjalananku aku diancam bahaya dan sebagainya dan sebagainya. Dalam hal ini jelas Paulus juga mengalami berbagai macam penolakan, penderitaan fisik bahkan psikis yang ia alami. Bahkan di dalam teks awal kita, di dalam Kisah Para Rasul, dia menegaskan bahwasanya ia adalah seperti tawanan roh. Dia pergi ke Yerusalem, padahal di sana nanti dia bukan mendapatkan kesambutan yang baik. Bukan itu. Tapi ada masih banyak tantangan dari teman-temannya yang lain. Bagi Rasul Paulus meski dapat halangan dan tentangan di sekeliling yang tidak mudah, ia tetap tidak mau menyerah dengan keadaan. Paulus tidak berhenti. Meski seringkali dia mencoba untuk menghentikannya, banyak orang. Bahkan Paulus tetap lakukan itu sampai akhir meskipun orang Yahudi menolaknya. Nah, Bapak Saudara, dalam hal ini, inilah panggilan Tuhan bagi kita. Di mana Paulus sadari panggilannya yaitu melayani Allah dalam bersaksi. Itu lebih berharga dari semuanya. Kita pun juga dipanggil sebagai orang percaya dalam hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu juga nyata bagi gereja kita, GKI Wiyung Royal Resident. Di mana visi GKI Wiyung Royal Resident itu menekankan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk berkarya di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan sekeliling kita. Apa ada yang masih ingat visi GKI Wiyung Royal Resident? Apa ada yang tahu? Ayo, bilang sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi gereja yang sehat, otentik, dan berdampak. Di dalam usia 18 tahun ini kita dipanggil untuk menjadi gereja yang berdampak. Berdampak di mana? Di luar pulau? Di luar negeri? Di luar kota? Bukan. Pertama kali kita perlu berdampak adalah di rumah kita. Di keluarga kita. Di sekeliling rumah kita. Paulus belum menyerah akan panggilannya dengan menjadi misionaris di berbagai wilayah. Meski apapun yang mencoba menghalanginya, ia tetap belum mau menyerah. Kita pun di sini menghadapi hal yang sama. Baru saja kita didewasakan. Dalam kondisi kita mau membangun relasi jemaat, ini kita diterpa pandemik hampir 6 bulan. Tetapi kami di sini belum menyerah. Mari, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, mari kita serukan bahwasanya kami belum menyerah. Karena hanya berserah kepada Kristus, langkah kami terarah. Kenapa? Karena Paulus pun tahu akan tujuan akhir hidupnya. Begitu pula kita yang perlu memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup kita. Mari kita miliki kualitas hidup seperti Paulus. Mari kita bangun kehidupan dengan memelihara kehidupan yang Tuhan percayakan. Jangan menyerah dengan pandemik ini. Jangan menyerah dengan diri sendiri. Jangan menyerah dengan kondisi sekitar kita ini. Melainkan berserahlah kepada Allah. Karena Allah sendiri belum menyerah. Sebandel-bandelnya kita, Allah tetap mengasihi kita, bahkan mengasihi kepada kita yang berdosa ini. Allah belum menyerah. Namun bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Apakah Anda mau menyerah saat ini? Atau maukah Anda berserah kepada Allah dengan tetap melanjutkan kehidupan ini tanpa menyerah? Apa jawab Anda? Selamat ulang tahun GKI Wiyung Royal Resident yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita berdoa syafaat bersama. Meski kita tetap di rumah, mari kita dengan hati sungguh-sungguh menghadap pada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas karya kasih anugerah Tuhan bagi kami hari ini. 18 tahun sudah Tuhan telah memimpin perjalanan kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan sampai detik ini, di tengah-tengah masa pandemik ini, di tengah-tengah di mana kami harus tetap beribadah di rumah, kami sungguh bersyukur Tuhan yang telah menopang, memimpin kami semua. Saat ini kami bersehati berdoa, kiranya anugerah Tuhan yang boleh tetap menopang jemaat GKI Wiyung Royal Residence. Tuhanlah yang memimpin setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini, di dalam pertumbuhan iman dan kehidupan setiap hari. Tuhanlah yang menambah-nambahkan kualitas, agar dalam hidup ini kami boleh menemukan panggilan kami. Dan bagaimana kami harus hidup. Tuhan mampukan kami sebagai jemaat Tuhan GKI Wiyung Royal Residence, agar kami dalam melewati hari-hari kami tidak mudah menyerah. Bahkan kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap bergantung hanya kepada Tuhan semata-mata. Tuhanlah yang menopang jemaat GKI Wiyung Royal Residence dimanapun kami berada. Tuhanlah yang memimpin setiap kami agar kami pun boleh tetap sehat. Kami boleh tetap berjuang tanpa menyerah. Kami boleh tetap berkehidupan dengan memelihara kehidupan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang memimpin masa depan kami semua. Kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah masa-masa seperti ini menjadi tekanan banyak orang. Tuhan kami berdoa, Tuhanlah yang tetap menopang presiden, wakil presiden, gubernur, bahkan wali kota sampai di Surabaya. Tuhan pimpin mereka dengan hikmat-Mu untuk boleh melakukan segala aktivitas dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjaga kesehatan mereka. Tuhan yang memimpin dokter, suster yang tengah merawat pasien positif corona. Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan Tuhan yang memberikan hikmat. Agar suster, dokter pun boleh merawat dalam menjaga raga yang lain ini. Mereka boleh sungguh-sungguh dengan tetap mereka sehat selalu. Tuhan, kami tak lupa berdoa juga untuk orang-orang yang saat tengah bergumul akan kesakitan mereka secara khusus. Mereka yang positif COVID-19. Baik yang ada di rumah-rumah sakit di seluruh Surabaya dan Jawa Timur. Ataupun mereka yang harus karantina mandiri. Tuhan kami berdoa bagi mereka. Tuhanlah yang tetap menopang, memulihkan, bahkan Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam asupan gizi yang mereka terima harian, Tuhanlah yang memberikan berkat. Tuhan yang menstabilkan kondisi tubuh, fisik, jasmani mereka. Berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita. Karena hanya dengan bersukacita, dengan memandang kepada Tuhan, kami beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Dalam tangan Tuhan kami juga tak lupa berdoa untuk kebutuhan pendeta bagi kami semua di sini. Tuhan, kami percaya Tuhan sedang menyiapkan ada satu pribadi yang Tuhan perkenan untuk menjadi gembala kami, menjadi pendeta kami di tempat ini. Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin dalam kehidupannya, bahkan arahkan hatinya untuk boleh makin dekat pada Tuhan dan mempersiapkan hatinya bersama-sama dengan kami di sini. Tuhanlah yang memimpinnya, Tuhan yang menopangnya, karena kami percaya Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Dalam tangan Tuhan kami juga tak lupa berdoa bagi program gereja kami di tahun 2021 yang hari ini kami tengah gumulkan. Pimpin setiap komisi, BPH komisi, dan majelis jemaat untuk boleh memikirkan yang baik, memikirkan bagi kepentingan kami semua, jemaat-Mu Tuhan, sehingga program demi program boleh dirancang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan dan juga kepada gereja. Terima kasih Bapa, Engkau yang memahami bagaimana hidup kami hari ini. Hidup kami hari ini semata-mata hanya bergantung kepada Tuhan.
Bahkan tatkala kami boleh melewati hidup ini, begitu banyak pergumulan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang mengerti segala pergumulan kami. Tatkala kami boleh menutup mata dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Engkau yang mengarahkan hidup kami, untuk kami boleh makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap bergantung dan tetap percaya bahwasanya tatkala kami boleh berdoa, kami boleh bersyafaat bersama hari ini, Engkau akan mengabulkan segala permohonan kami sesuai dengan waktu Tuhan. Namun tatkala kami boleh menantikan akan waktu Tuhan itu, ajar kami untuk boleh bertahan di dalam iman, tetap bergantung pada Tuhan, dan tetap bersandar pada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GKI Wiyung sekaligus Bulan Keluarga ya. Ya, saya persilahkan Ibu Nurani untuk boleh menyampaikan sambutan di perayaan Hari Ulang Tahun pada hari ini. Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur atas anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh memperingati HUT Jemaat GKI Wiyung Royal Residence yang ke-18 tahun 2020 melalui ibadah daring ini. Saya sebagai koordinator Panitia HUT dan Bulan Keluarga tahun 2020 mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam kepanitiaan HUT GKI Wiyung Royal Residence ke-18 dan Bulan Keluarga tahun 2020 hingga ibadah ini boleh terselenggara dengan baik dan lancar. Never give up, tidak pernah menyerah. Itu adalah tema HUT kali ini. Panitia menuangkan tujuan tema melalui logo Never Give Up yang terdapat dalam flyer HUT. Give up yang terlihat dominan di flyer melambangkan kecenderungan kita sebagai manusia untuk memilih menyerah saat menghadapi situasi sulit seperti yang terjadi saat ini. Sebagai pengingat kita semua, maka dengan diletakkannya never di belakang give up,
maka ini menjadi pesan utama untuk setiap diri kita. Melalui tema HUT ke-18 Jemaat GKI Wiyung Royal Residence, sebagai komunitas selayaknya kita saling menopang, dilandasi kasih Kristus dan terus mengingat untuk never give up. Kami panitia HUT dan Bulan Keluarga pada kesempatan ini mengajak seluruh jemaat berpartisipasi dalam pengisian evaluasi jemaat untuk meningkatkan pelayanan dari pelayan-pelayan Tuhan GKI Wiyung Royal Residence. Dan kami juga mengajak keluarga-keluarga untuk terlibat mengikuti lomba dance ataupun lomba memasak. Lomba ini bertujuan untuk menunjukkan kekompakan keluarga, khususnya keluarga besar Jemaat GKI Wiyung Royal Residence dalam menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Sebagai akhir kata, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 Jemaat GKI Wiyung Royal Residence. Jangan pernah menyerah, tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yang berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Penatua Pak T. Sutrisno. Saya persilahkan kepada Pak T. Shalom Jemaat GKI Wiyung yang kami kasihi dan yang tentunya Tuhan Yesus kasihi. Senang dapat menyapa jemaat walaupun hanya melalui online. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa, Jemaat GKI Wiyung sudah memasuki usia 18 tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun kali ini kita rayakan tanpa saling bertatap muka. Tapi kiranya kita dimampukan tetap bersyukur, merasakan topangan dan pemeliharaan Tuhan atas gereja kita. Karena sungguh hanya oleh kemurahan Tuhan sajalah Jemaat GKI Wiyung ada, dan kita berdoa supaya kita dapat terus berjalan sesuai dengan rencana Sang Pemilik gereja. Dalam kondisi pandemik ini, kami Majelis Jemaat menghimbau jemaat tetap berhati-hati menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun kami sungguh rindu berjumpa secara langsung. Kami mohon maaf belum dapat mengadakan kembali ibadah di gereja dan kegiatan-kegiatan lainnya demi kebaikan kita bersama. Namun bukan berarti persekutuan kita juga berhenti. Malah sebaliknya, di saat kita tidak dapat berjumpa secara langsung, seluruh jemaat dihimbau untuk tetap mengikuti ibadah minggu, doa malam, persekutuan kumbang, pemahaman Alkitab, persekutuan komisi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kami adakan secara online. Untuk apa? Agar kita semua boleh tetap merasakan persekutuan, saling mendoakan, saling menopang, dan terus mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah kita tetap tumbuh menjadi jemaat yang sehat, otentik, dan berdampak dalam situasi apapun. Doakan kami Majelis Jemaat untuk memiliki hikmat, mengerti kehendak Tuhan di dalam merancang dan membuat program yang kreatif, yang membawa kita semua makin mengenal Tuhan lebih dekat dan memuliakan namanya. Kami mengundang jemaat sebagai anggota tubuh Kristus untuk berperan bersama kami untuk melakukan kehendak-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-18 untuk kita semua. Mari bersama berdoa agar pandemik ini segera berakhir dan kita dapat menikmati persekutuan bersama secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melihat dan menjadi bagian dari kasih setia Tuhan bagi kita semua. Saya mengajak kita menyaksikan Kaleidoskop GKI Wiyung Royal Residence.
There are days I know when you get so discouraged, it seems that all hope is gone. But there's one, only one, who can give you courage and strength to carry on. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. This the world I know can't last much longer, and sin will soon pass away. But my faith in God keeps growing stronger, for Jesus is coming someday. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up. There are days I know when you get so discouraged, it seems that all hope is gone. But there's one, only one, who can give you courage and strength to carry on. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. This the world I know can't last much longer, and sin will soon pass away. But my faith in God keeps growing stronger, for Jesus is coming someday. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. Never give up,
Saya percaya setiap kita yang mengikuti perjalanan GKI Wiyung sangat terharu pada malam hari ini. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kita bisa merayakan ulang tahun GKI Wiyung di tengah situasi pandemi COVID. Kita tetap merasakan sukacita, ya, tidak berkurang sukacita kita karena sukacita itu datangnya dari Tuhan yang memberkati kita. Kita akan melakukan peniupan lilin untuk merayakan ulang tahun GKI Wiyung Royal Resident. Saya mengundang Pendeta Sandi Nugroho, Bapak Dani Nobret, para penatua yang hari ini hadir untuk boleh bisa meniup lilin bersama-sama. Saya persilakan untuk maju ke depan. Silakan sambil lilin dinyalakan oleh Ketua Panitia Ibu Nurani Winarto. Nanti saya mau menanyakan ini ya, tentu jemaat yang sebagian yang hadir, panitia juga jemaat di rumah mau tanya, kok banyak yang pakai baju merah sama kuning ya? Apa maksudnya kok pakai dress code merah dan kuning? Ini ada filosofinya. Saya persilakan Ibu Ketua saja yang akan menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sengaja mengambil tema merah dan kuning. Karena di tengah pandemi ini kita tidak boleh menyerah. Kita menghadapi pandemi atau menghadapi situasi kehidupan apapun dengan perjuangan yang keras. Tapi untuk yang warna kuning, kita sebagai jemaat sudah menginjak yang ke-18 tahun. Kita harus menjadi lebih berhati-hati, lebih bijaksana di dalam menata kehidupan sebagai jemaat. Sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini, bisa menghadapi pertumbuhan iman jemaat dengan lebih dewasa dan lebih bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nurani. Happy birthday GKI Wiyung. Kita nyanyikan. Mari kita semua merayakan, juga yang di rumah ya, kita bergembira bersama, bersuka cita bersama. Happy birthday Wiyung. Happy birthday Wiyung. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Wiyung. Happy birthday Wiyung. Happy birthday Wiyung. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Wiyung. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita meniup lilin bersama-sama dengan cara baru tentunya, ya, tidak bisa meniup dengan langsung. Kita tetap social distancing, memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita sama-sama meniup lilin atau menutup lilin gitu ya. Ya, kita akan sama-sama meniup lilin kita. 1, 2, 3. Mari, sebagai ucapan syukur kita memuji nama Allah kita, besar Allahku. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian besar Allahku, nyanyikan besar Allahku.
kembali. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur untuk setiap hal yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Mengucap syukur. Untuk GKI Wiyung yang sudah 18 tahun menjalani kehidupan berjemaat, kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur yang dibawakan oleh Pak Okstan. Mari jemaat GKI Wiyung Royal Resident, kita sama-sama mensyukuri apa yang Tuhan sudah pelihara sepanjang perjalanan kehidupan kita bergereja 18 tahun. Suka dan duka kami jalani, tetapi yang kami tahu bahwa tangan keperkasaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan perjalanan kami. Dan itu yang menuntun dan menyertai kami. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami bersyukur Bapa, betapa Engkau besar dalam hidup kami. Apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan tilik, Tuhan pelihara dalam kehidupan kami bergereja, dalam kehidupan kami sebagai jemaat, anak-anak-Mu Tuhan tilik, termasuk pada saat ini, di masa-masa yang sulit sekalipun, kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan, untuk waktu-waktu ke depan. Kami pun tahu tangan Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami hanya menyerahkan akan setiap kehidupan pribadi kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hadir dalam segala situasi yang kami alami. Kami percayakan semuanya Bapak. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk segala hal yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Keluarga kami Tuhan pelihara, dan hal-hal baik yang Tuhan kerjakan itu terjadi karena Tuhan ingin memberkati kami. Dan kami ingin Tuhan hanya berkat daripada Engkau Bapa itu tercurah dalam hidup kami. Karena kami tahu berkat-Mu menghidupkan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian Jangan Menyerah. Seperti tadi YSGL di awal sudah menyanyikannya satu kali saja. Lalu saya ingin menceritakan latar belakang dari lagu ini diciptakan. Menerima tantangan dunia ini, segala cara dan upaya yang telah dilakukan terasa hampa dan sia-sia. Jangan kau menyerah, angkatlah wajahmu dan berharaplah pada kasih-Nya. Tuhan akan senantiasa menolongmu, menyertai-Mu dan memelukmu erat. Percayalah senantiasa kan kuasa-Nya yang memampukanmu jalani hidup ini. Saudara, lagu ini dilatar belakangi oleh sebuah cerita seorang yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Dia sedang menjalin relasi dengan seorang teman dekat begitu, dan dia mengatakan bahwa relasinya itu relasi yang kurang baik.
Dia memakai istilah toxic relation, ya, jadi relasi yang tidak baik. Di tengah situasi harus menyelesaikan tugas akhir, bagi kita yang pernah menyelesaikan tugas akhir, itu adalah saat-saat yang berat. Karena kadang-kadang ada perasaan mau menyerah ya kalau sudah mengalami satu kesulitan. Ditambah lagi dengan persoalan dia mengalami relasi yang buruk dengan kekasihnya. Lalu dia mengatakan kepada ibunya, saya mau menyerah ya, saya mau tidak menyelesaikan tugas akhir saya, rasanya saya nggak bisa. Jadi berbulan-bulan dia mengerjakan, cukup lama, dia tidak bisa menyelesaikan. Lalu ibunya atau maminya mengatakan, kamu harus kuat, kamu harus menyelesaikan. Mami masih bisa biayai kamu. Ini saat-saat terakhir mami masih punya kesehatan. Jadi maminya sudah cukup tua, mami masih punya kesehatan, mami masih bisa bekerja dengan gaji yang cukup pas-pasan lah ya. Mami masih bisa biayai kamu. Kamu gak boleh menyerah. Sudah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu, seorang mahasiswa ini berjuang, berupaya keras, hanya memandang kepada maminya yang mengatakan, saya masih kuat untuk biayai kamu. Dan tidak sia-sia apa yang dilakukan, walaupun hampir menyerah. Persis ketika dia menyelesaikan skripsinya, maminya harus diberhentikan dari pekerjaan. Bukankah ini satu yang luar biasa bahwa ketika sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan, Tuhan mampukan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Saudara, mungkin kita pernah mengalami saat-saat sulit, di mana kita merasa tidak mampu lagi menyelesaikan. Ada saat-saat orang itu sudah pada titik, tadi di renungan Pak Dani itu, tembok yang kita hadapi. Kita sudah tidak tahu lagi harus kemana. Ke depan tembok, mungkin ke kanan kita tidak melihat jalan. Masing-masing kita pernah mengalami satu pergumulan yang sulit. Segala upaya yang dilakukan sepertinya sia-sia. Tetapi percayalah bahwa ada Allah yang melihat, memandang kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Never give up. Jangan pernah menyerah. Pujian ini sebagai penutup malam puji dan doa, ucapan syukur 18 tahun perjalanan GKI Wiyung. Sebelum doa berkat, kita kembali menyanyikan pujian ini sebagai satu pengharapan buat kita. Jangan menyerah, Tuhan akan senantiasa menolongmu. Ia menyertaimu, memelukmu erat, tidak dibiarkan engkau sendirian. Percayalah senantiasa akan kuasanya yang memampukanmu jalani hidup ini. Memampukan kita semua jalani hidup ini. Ketika kita tak lagi bisa menerima tantangan dunia ini, segala cara dan upaya yang telah dilakukan terasa hampa dan sia-sia. Jangan kau menyerah, angkatlah wajahmu dan berharaplah pada kasih-Nya. Tuhan akan senantiasa menolongmu, menyertaimu dan memelukmu erat. Percayalah senantiasa dan kuasa-Nya yang memampukanmu jalani. Tuhan akan senantiasa menolongmu, menyertaimu dan memelukmu erat. Percayalah senantiasa dan kuasa-Nya yang memampukanmu jalani hidup ini.
yang memampukanmu jalani hidup ini. Mohon Pendeta Sandi untuk doa penutup dan doa berkat. 18 tahun, kalau di usia kita, itu 1 tahun kita sudah dapat KTP. Jadi setelah setahun kita dapat KTP, kita usia 18 tahun. Persis sekali seperti GKI Wiyung Royal Resident, setahun yang lalu kita dapat KTP juga. Saudara tahu KTP apa? Bukan kartu tanda penduduk, tapi kertas tanda pelembagaan, ya. Jadi kita sudah dapat KTP tahun lalu, dan ini 1 tahun setelah kita dapat KTP, persis sekali ya, 17 tahun waktu kita dilembagakan, persis sekali ya, luar biasa itu. Bukan juga karena kita cocok-cocokan ya, kita 17 tahun dilembagakan, enggak juga. Tapi itu waktunya Tuhan, kita dilembagakan, dan waktunya Tuhan kita sekarang ini melangkah. Firman Tuhan mengatakan tadi, mengingatkan kita, jangan menyerah, tetap berserah, dan hidup kita terarah. Mari kita bangkit berdiri, dengan hati yang terarah kepada Tuhan, sumber segala berkat kita, yang membangun gerejanya, yang selalu menyertai gerejanya, dan selalu memimpin gerejanya untuk melangkah bersama dengan Tuhan, kita menerima berkat pimpinan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga memberikan kepada kita kekuatan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan sungguh hati terbuka kita menerima berkat kuasa untuk melanjutkan misi yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita bersama sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi yang bergereja demi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, kuasa dan penyertaan, perlindungan dan penetapan langkah-langkahnya, menyertai jemaat ini, menyertai gerejanya, menyertai setiap pribadi, menyertai orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin, menyertai semua pelayan-pelayan dan aktivis, menyertai semua kita yang terlibat menjadi tubuh Kristus, menjadi bagian dari kerajaannya, demi kemuliaan Tuhan, dan memberkati banyak orang. Kasih karunia dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir dan menyertai kini, sekarang, seterusnya, hingga sepanjang masa. Amin. Selamat ulang tahun GKI Wiyung, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami segenap hamba Tuhan, majelis jemaat dan panitia mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 Jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Tuhan Yesus memberkati.